Nah, kalau yang ini nggak bisa masuk karena memang masih ada ring olinya belum dilepas ya. Kalau yang ini gampang masuk. Nah, masuk. Kenapa lambat? Nah, sekarang kalau kita angkat ya, kita angkat gini cepat ya, cepat. Tapi kalau di bawah, nah itu karena ada tahan udara ya, dari permukaan ini rapat dengan lantai sehingga udaranya lambat keluar. Ini rapat jadi nggak ada udara yang keluar ke sana. Jadi udaranya keluarnya ke atas. Nah, keluar ke sini udaranya karena permukaan di bawah sini rapat. Nah, bukan itu masalah yang ingin saya bahas kali ini, adalah bagaimana cara mengukur diameter piston yang benar. Nah, ini pistonnya. Jadi piston ini kalau tidak terjadi misalkan ini boringnya ini rusak, kebakar ya, karena olinya mungkin bocor sehingga terjadi kebakaran oli di sini dan gosong. Nah, itu biasanya pistonnya juga ikut rusak. Tapi kalau tidak terjadi kebakaran, itu pistonnya aus, tidak akan aus karena pemakaian. Karena yang bergesekan bukan piston, tapi yang bergesekan adalah terutama ini punya saya yang ini masih mulus ya, tapi motornya ngebul ya, ini bukan karena pistonnya rusak, tetapi memang karena aus ya, di dalam sininya aus. Jadi ini masih mulus, jadi kalau mau dipakai lagi juga ini masih ori, kalau mau dipakai lagi nggak masalah karena memang tidak ada gesekan di bagian dinding piston, itu nggak ada. Tapi yang gesekan ini di boringnya, boring bergesekan dengan ring oli ya, dengan ring oli seperti ini. Nah, cara mengukur diameter yang benar untuk piston ya, itu gini. Jadi kalau kita mengukur itu bukan di sini ya. Kalau di sini ya, diameternya otomatis kecil. Jadi ini menurut standar kalau untuk motor spin atau ini motor yang lain ini tapi diameternya sama dengan motor spin. Ini motor apa saya kurang hafal. Tapi untuk motor spin diameternya itu yang tertera itu 53,5 mm ya, 53,5 mm. Kalau kita mengukur di sini otomatis diameternya akan lebih kecil dari 53,5. Nah, yang benar ada mengukurnya di sini ya, di sebelah sini. Jadi kalau kita ukur begini, mengukurnya di bagian atas ya, rata supaya nggak rubah ya, atas. Nah, ini kita rapatkan, kita matikan. Nah, kita lihat diameternya itu akan terbaca 53,5 ya, 53,5 mm. Tetapi kalau diukur di sebelah sini itu diameternya enggak 53,5 tapi lebih kecil. Nah, kita ukur ya. Nah, oke, takutnya geser. Nah, itu
kita baca ketemunya 53 persis ya, 53 ketemunya 53. Jadi kalau ini diukur dari sini ketemunya 53,5, tapi kalau di sini 53 saja. Nah, jadi ada beda setengah mili ya, setengah mili antara sini sama sini. Nah, ini masih utuh ya, belum ada aus. Yang aus itu ringnya. Nah, maka kalau kita ukur ringnya, diameter ring kita paksa, kita agak tahan begini, kemudian kita ukur. Ini juga agak kira-kira ya, di sini tengah-tengahnya. Nah gitu, maka kita ketemu angka 2 nempel ya. Angka 2 nempel, antara 1 dan 2 itu udah nempel ke atas ya. Jadi itu udah 53,1 atau 2. Jadi itu ringnya sudah kecil sekali dari standar ya. Ringnya itu udah kecil sekali dari standar, makanya ngebul ya, karena 53,2 atau 53,1 itu jauh dari 53,5. Otomatis pada saat jalan itu ada kemasukan olinya otomatis rembes ya, mengalir. Walaupun nggak lurus ya, ininya apa, masangnya tetap aja ngalir ke sono, keluar lagi ke sana, jadi ngebul, otomatis motornya ngebul. Jadi ya memang bagusnya rapat gini, pas dipasang tuh rapat. Jadi olinya itu benar-benar tidak mengalir. Kalau renggang otomatis olinya keluar dan ngebul itu, makanya itu celahnya sempit sekali ya. Nah jadi di sini otomatis juga diameternya 53,6 atau 7 gitu ya kalau diukur, tidak ngebul. Nah kalau mengukur piston di bagian sini, pada saat kalau masih baru nggak masalah ya. Ini piston di sini, di bawah sini agak ke bawah, bukan di atas, agak ke bawah. Atau kalau di sini ini agak ke bawah dikit juga ya, karena bagian atasnya ada ininya dikit, ada bibirnya yang nggak tajam ya, jadinya agak lengkung dikit. Kalau ngukur harus agak ke bawah. Itu untuk piston yang baru. Kalau piston yang sudah dipakai itu nggak akan bener ngukur di situ. Karena apa nih? Ini lihat ya. Ini posisi ring di sini. Kalau kita begini, nah itu motor di posisi top. Yang bergesekan itu hanya sampai sini ya. Ini lihat. Ada bekasnya ya. Nah itu beda, itu berarti gesekannya cuma sampai situ. Dan itu kalau yang piston yang sudah bekas itu ngukurnya agak ke bawah sana. Tapi kalau bagian belakang otomatis tidak terkena gesekan ya, itu dalam. Kalau bagian belakangnya dalam ya, dalam yang nggak kena gesekan karena ringnya di sini. Ringnya di sini paling ujung kayak gini. Nah jadi ada agak di sini nih ya, ini gesekannya hanya sampai sini, otomatis yang di sini utuh. Nah ini utuh. Nah kita bisa membandingkan celah pistonnya di sini dan di bagian sini. Kalau perbedaannya jauh, artinya ini sudah aus ya pistonnya, apa ini boringnya sudah aus. Tapi kalau masih sama berarti ausnya masih dikit banget ya. Nah kita ngukurnya menggunakan
celah piston. Seharusnya menggunakan ring yang baru ya. Kalau ring yang bekas begini, celah pistonnya tidak bisa tepat karena kan ininya sudah berkurang ya. Kalau ring piston yang baru mungkin masih bisa akurat ya. Kalau pakai ring bekas ya tidak akurat. Tetapi ini untuk membandingkan saja, apakah jadi ini ringnya otomatis sudah bergesekan ya, jadi sudah nggak akurat. Tetapi kita akan membandingkan saja celah pistonnya ya, antara yang di bawah sini ya. Di bawah sini, nah di sini, nah agak ke bawah ya, agak ke bawah, kita kedalamannya kita samakan ya. Ini kita di kedalaman, jadi nah ini kan udah otomatis di bagian dalam ya, kita kesini aja. Nah ke sini ya, di sini kedalaman sini nih. Nah kita matikan, ini matikan, kemudian kita geser begini, geser begini. Nah kita agak tarik ke atas dulu, tarik ke atas, nanti digeser ke sini. Nah ini otomatis kedalamannya sama ya, kedalamannya sama kedalamannya. Nah sekarang kita ukur celah pistonnya ya. Nah ini karena ringnya bekas, kita menggunakan langsung yang 0,3 ya. Nah 0,3 masuk apa enggak? 0,3 masuk ya. Kemudian kita naikkan yang 0,33 masih masuk. Kemudian kita naikkan lagi yang bawahnya 0,35 masuk, hanya separuh. Nol koma 38 sudah tidak mau masuk. Berarti celah piston yang terkena gesekan itu kan di sini tadi ya. Terkena gesekan itu di sini tadi, itu 0,35. Sekarang kita ukur celah piston yang tidak terkena gesekan. Nah yang di bagian atas ini otomatis tidak terkena gesekan. Apakah sama? Nah karena ini panjang, kita ngukurnya nggak masalah, kalau agak dalam dikit nggak masalah ya. Yang penting sama, kedalamannya sama. Nah ini kedalamannya sama. Sekarang kita ukur celah pistonnya. Nol koma 35 0,8 0,40 0,38 dari 0,30 dulu ya. 0,30 masuk nggak? Masih longgar. 0,30 longgar, padahal nggak kena gesekan ya. Terus dinaikkan lagi 0,33, longgar juga. (0,35)
longgar 0,38. nggak masuk. Nah ini sama ya, masih sama ini, padahal tidak terkena gesekan. Dan 0,35 celahnya, di atas juga 0,35. Kita coba agak lebih dalam lagi, yang di sini lebih dalam ya, lebih dalam. Segini ya. Nah ini celahnya, kita ukur yang 0,38. Gak masuk ya, gak masuk. 35 ini ya, 35. 0,35 juga hampir nggak masuk. Artinya ini pistonnya sebenarnya masih bagus kalau dari sisi diameter. Nah, kemudian mungkin ada, nah kita lihat mungkin ada baretan ya, baret di dalam jalur yang membuat ngebul gitu. Barangkali itu, kita cek dulu ya. Jadi kalau secara kasat mata ini nggak kelihatan ya, tidak kelihatan nih masalah baret di piston, itu nggak kelihatan. Jadi kemungkinan yang bikin ngebul itu adalah klepnya ya. Jadi klepnya itu memang dari awal sudah kelihatan bermasalah, dan kita sudah ganti klepnya ya, klepnya udah ganti yang baru, kemudian sear klepnya juga ganti. Nah kalau dari sisi piston setelah diukur itu tidak ada masalah ya, pistonnya bahkan sama untuk bagian luar sama bagian dalam. Jadi ring shakernya yang harus diganti, ini ring shaker saja yang diganti. Nah begitu saja cara mengukur diameter piston dan menganalisa boring motor.